Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Larasati, NPM 20410041. Dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang pentingnya pemahaman lintas budaya, variasi budaya komunikasi, jenis-jenis konteks budaya komunikasi, dan juga hubungan antara bahasa dan budaya. Yang pertama adalah pentingnya pemahaman lintas budaya. Di era globalisasi ini, membuat intensitas kita untuk terhubung dengan orang ataupun budaya asing semakin tinggi. Oleh karena itu, kapasitas yang lebih lebar sangat diperlukan untuk memahami keanekaragaman budaya. Meskipun kita sering menganggap bahwa budaya akan sangat berfungsi dan penting bagi penganut budaya tersebut, tapi ada kalanya nilai tersebut akan berbeda jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda pula. Tentunya perbedaan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, pemahaman kita terhadap budaya lain sangat diperlukan karena kurangnya pengetahuan budaya berperan pada penggunaan bahasa komunikasi yang tidak pantas dan mengurangi rasa toleransi kita terhadap budaya lain. Sebagai contoh, seorang dosen yang ditugaskan untuk mengajar di negara lain, maka dosen tersebut harus mampu beradaptasi dan mampu mengenali budaya asing yang mereka pijak saat itu. Pemahaman kita terhadap budaya-budaya lain tentunya sangat diperlukan. Tapi, pemahaman atas nilai-nilai budaya sendiri merupakan syarat utama agar kita dapat mengidentifikasi dan memahami budaya asing. Pemahaman terhadap orang lain melalui lintas budaya dan antar pribadi sangat memerlukan keberanian dan juga kepekaan. Dengan mengatasi masalah ataupun hambatan-hambatan yang ada, maka kita akan memperoleh pemahaman dan penghargaan bagi kebutuhan aspirasi dan masalah manusia. Selanjutnya adalah variasi budaya komunikasi. Komunikasi bertujuan untuk menyampaikan suatu hal dari satu pihak ke pihak yang lain. Variasi budaya komunikasi ada dua. Yang pertama ialah komunikasi verbal. Dalam komunikasi ini, pilihan kata yang kita gunakan dapat mempengaruhi komunikasi kita. Dapat mempengaruhi baik buruknya komunikasi kita. Jika kita menggunakan pilihan kata yang kurang tepat dalam berkomunikasi, maka akan terjadi sebuah konflik karena adanya kesalahpahaman. Volume dan nada suara yang kita gunakan dalam berkomunikasi juga akan sangat berpengaruh pada berjalannya komunikasi kita. Misalnya, seperti nada tinggi yang cenderung sering digunakan oleh orang yang sedang marah. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Pada saat kita berkomunikasi, sangat diperlukan kita memperhatikan ruang pribadi seseorang ataupun kepribadian lawan bicara kita pada saat itu. Karena tidak semua orang akan merasa nyaman dan suka dengan cara umum yang kita gunakan pada saat kita berkomunikasi. Contohnya orang Barat yang cenderung lebih suka ditatap matanya ketika diajak berkomunikasi, karena mereka akan menganggap bahwa mereka sedang diajak bicara tentang suatu hal yang serius dan bukan hal yang main-main. Selanjutnya adalah jenis-jenis konteks budaya komunikasi. Jenis-jenisnya ada dua. Yang pertama adalah
high contact culture ataupun budaya dengan kualitas tinggi. Budaya ini sangat bergantung pada isyarat nonverbal. Jadi apa yang kita sampaikan belum tentu mempunyai makna yang sama. Apa yang kita lakukan belum tentu mempunyai makna yang sama pula. Contohnya ketika orang Jawa berpapasan di jalan dan saling melempar senyum. Apakah dapat kita katakan bahwa kedua orang tersebut memiliki hubungan yang dekat ataupun bahkan memiliki hubungan saudara? Tidak juga. Karena bisa saja kedua orang tersebut sedang mencoba untuk saling menghormati satu sama lain walaupun tidak terlalu saling mengenal. Yang kedua adalah low contact culture ataupun budaya dengan konteks rendah. Budaya ini sangat bergantung pada kata-kata untuk menyampaikan makna dalam komunikasi. Apa yang disampaikan akan sama makna, apa yang kita sampaikan akan sama maknanya dengan ucapan verbalnya. Oleh karena itu, biasanya orang seperti ini akan cenderung lebih fokus mendengarkan kata lawan bicaranya yang cenderung to the point dan tidak bertele-tele. Yang selanjutnya adalah hubungan antara bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya itu memiliki keterkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Budaya dalam suatu masyarakat terbentuk karena adanya suatu bahasa. Bahasa menentukan cara berpikir seseorang dalam menjalani hidup bermasyarakat. Kebiasaan atau tabiat-tabiat yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan cara berpikirnya itu akan mempengaruhi kehidupan bermasyarakatnya secara otomatis. Jadi kebiasaan tersebut nantinya akan kita kenal sebagai sebutan budaya masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata ataupun sedikit kekeliruan tentang materi pemahaman saya mohon maaf karena saya di sini juga masih belajar. Jadi kita sama-sama saling membenahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.